Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya, Ibu Irnawati Leolmin, dalam video pembelajaran mata pelajaran antropologi. Pada kesempatan yang lalu, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu tentang beberapa istilah dalam mata pelajaran antropologi. Baik anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa materi yang kita akan bahas. Yang pertama itu adalah cabang-cabang ilmu antropologi dan yang kedua sejarah perkembangan ilmu antropologi. Pada video pembelajaran kali yang lalu, Ibu sempat memberikan garis besar apa saja cabang-cabang ilmu antropologi. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas lebih lanjut apa saja cabang ilmu antropologi dan definisinya. Cabang ilmu antropologi dibagi atas dua macam. Yang pertama adalah antropologi fisik, kedua antropologi budaya. Antropologi fisik dibagi lagi menjadi dua, yaitu paleoantropologi dan somatologi. Sedangkan antropologi budaya dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu prehistori, etnolinguistik, etnologi, dan etnosikologi. Nah, anak-anakku, kita akan membahas satu persatu. Paleoantropologi adalah cabang antropologi yang mengkaji tentang manusia dari asal-usul sejarah terjadinya manusia itu sendiri. Contohnya, evolusi manusia, penemuan fosil-fosil manusia. Kemudian, somatologi adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisiknya. Contoh, di lingkungan kalian bisa memperhatikan ada perbedaan warna kulit di antara tetangga kalian atau teman sepermainan, atau juga ada perbedaan jenis rambut, perbedaan bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Kemudian bentuk mata, ada yang bulat, besar, atau ada yang sipit, dan lain-lain. Nah, perbedaan atau keberagaman ras tersebut kita bisa mengamati dari ciri-ciri fisiknya. Nah, kita lanjutkan lagi ya anak-anakku. Pada antropologi budaya tadi Ibu bilang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama prehistori. Nah, prehistori ini adalah ilmu antropologi yang mempelajari tentang sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Ya, jadi di zaman prasejarah pada waktu itu manusia belum mengenal tulisan. Kemudian etnologi adalah ilmu antropologi yang mempelajari tentang asas atau dasar-dasar kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Jadi, etnologi ini dia mempelajari tentang dasar kebudayaan manusia. Ya. Jadi setiap dasar-dasar kebudayaan itu dipelajari oleh etnologi ini. Kemudian kita lanjut dengan antropologi budaya, yaitu etnolinguistik. Etnolinguistik adalah ilmu antropologi yang mempelajari tentang pelukisan, ciri, dan tata bahasa berbagai bahasa suku-suku bangsa yang ada di bumi. Contoh, bahasa-bahasa suku seperti bahasa suku Sumba,
ya, bahasa suku Jawa, bahasa suku Batak, beserta dengan dialek-dialek atau tata cara berbahasa mereka. Kemudian antropologi budaya yang terakhir adalah etnosikologi. Adalah ilmu antropologi yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep psikologi. Ya, jadi dalam etnosikologi ini ya kita mempelajari tentang kepribadian bangsa di mana berpegang pada perubahan adat istiadat nilai universal dengan berpegang pada konsep psikologi itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi tentang cabang ilmu antropologi ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu antropologi itu sendiri. Menurut Kuncharaningrat, menyusun perkembangan antropologi ke dalam 4 fase. Kita akan melihat fase-fase yang dimaksud oleh Kuncharaningrat. Fase yang pertama terjadi pada awal tahun 1800-an, negara-negara Eropa Barat melakukan kolonialisme atas negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika. Menurut pandangan orang Eropa, bangsa-bangsa yang dijajah masih sangat primitif, buas, dan sering dikatakan bangsa-bangsa ini masih asli atau masih jauh dari perubahan dan kemajuan. Kita lanjut lagi pada fase yang kedua. Pada fase yang kedua, pertengahan abad 19, banyak ditemukan tulisan mengenai aneka warna kebudayaan dan tingkat evolusinya. Deskripsi mengenai suku bangsa di luar Eropa merupakan kebudayaan yang masih tradisional dan merupakan sisa kebudayaan kuno. Ya, jadi bangsa di luar Eropa itu merupakan kebudayaan yang masih sangat tradisional, ya. Kemudian kita lanjut pada fase perkembangan antropologi yang ketiga. Pada awal abad ke-20, ilmu antropologi mengalami kemajuan. Ilmu antropologi dipergunakan oleh bangsa Eropa untuk mempelajari adat istiadat dan kebiasaan bangsa yang terjajah. Dengan mengetahui data tentang kebiasaan dan adat istiadat bangsa terjajah, itu dapat dipergunakan untuk mempertahankan kolonialismenya di negara yang mereka jajah tersebut. Ya. Kemudian kita lanjut pada perkembangan antropologi fase keempat. Sesudah tahun 1930-an, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang luar biasa, dipengaruhi oleh metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Masyarakat terjajah mengalami perkembangan. Maka antropologi seakan mengalami kehilangan objek penelitian. Antropologi mengembangkan metode ilmiah terutama di sejumlah universitas di Eropa, Amerika, dan seluruh dunia. Nah, anak-anakku sekalian, perkembangan ilmu antropologi pun dapat kita lihat di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan antropologi dimulai dengan penelitian tentang adat istiadat, sistem kepercayaan, struktur sosial dan kesenian dari suku-suku yang tersebar di seluruh Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda. Tulisan dari hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, setelah anak-anakku sekalian mengamati video pembelajaran ini, Ibu memberikan tugas mandiri untuk kalian. Nah, tugas mandiri ini dapat kalian kerjakan
Kemudian kalian kumpulkan di wali kelas atau langsung mengirimkannya di nomor WA Ibu ya. Soalnya adalah beragam perbedaan yang ada di Indonesia seperti perbedaan agama, religi, kepercayaan, budaya, tradisi, ras, etnik, dan bahasa merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa semua keberagaman tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memulai perselisihan? Nah, baiklah anakku sekalian, dengan berakhirnya tugas mandiri pada video pembelajaran ini, maka berakhir pula pembelajaran antropologi kita pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Ibu mengingatkan kalian untuk tetap fokus belajar dan tetap menjaga kesehatan kalian. Tetap menjaga prokes dan tetap semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Ya, Ibu sangat bahagia meski kita tidak bertemu secara langsung, namun kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu melalui pertemuan video pembelajaran secara daring ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa.